Baru terungkap, inilah 3 manuver yang mengejutkan Iran, yang bikin Trump mendadak ciut nyali. Semula membackingi Israel, membackup Israel, mensupport Israel. Kini berlagak menjadi mediator Iran versus Israel. Nah, ada 3 langkah Iran nih, menurut saya, yang membuat Amerika Serikat seperti menarik diri dari konflik Iran versus Israel. Padahal Amerika Serikat sempat ikut menyerang Iran. Namun Presiden Donald Trump kemudian seolah menjadi mediator bagi kedua negara yang melakukan gencatan senjata. Mungkin orang bertanya kan, Presiden Donald Trump justru kelihatannya mundur tuh. Yang tadinya dia mengancam Iran, hanya punya 2 pilihan, make peace, membuat perdamaian, berdamai, atau Amerika Serikat yang menyerang Iran lebih keras lagi kalau tidak mau berdamai. Itu yang diucapkan oleh Donald Trump dalam dialog bersama. Nah, sekarang mari kita bahas, saya bahas ada 3 alasannya nih. Kenapa Amerika Serikat seperti ciut nggak ada nyali dan berpikir lagi menyuarakan gencatan senjata. Itu menurut pandangan analistik politik yang saya perhatikan, yaitu karena adanya serangan fisik ke pangkalan militer Amerika Serikat. Langkah pertama yang membuat Amerika Serikat berpikir ulang untuk menarik diri dari pertempuran ialah Iran yang berani menyerang pangkalan militer Al-Ubaid di Doha, Qatar. Meski disebut serangan itu tidak terlalu berarti, namun cukup membuat Amerika Serikat mengetahui keberanian Iran. Iran tidak mau berdamai dan malah menyerang Amerika Serikat. Pertama, secara fisik melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat. Langkah kedua ialah merapatnya Iran ke Rusia. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow pada Senin 23 Juni 2025. Pertemuan ini untuk membahas konflik Iran-Israel dan serangan udara Amerika Serikat dengan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Iran mendapatkan konfirmasi dari Presiden Putin bahwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini ilegal, melanggar hukum internasional. Bagi Iran ini cukup karena memberikan sinyal kepada Amerika Serikat bahwa Presiden Putin akan ada di belakang Iran. Ketiga, adanya ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz. Langkah ketiga ini yang semakin membuat Amerika Serikat menahan diri adalah ancaman Iran menutup Selat Hormuz yang dapat berpengaruh pada lonjakan harga minyak dunia. Ini yang sangat fatal sebenarnya, guys. Ini faktor ketiga ini yang sangat fatal. Ada ancaman penutupan Selat Hormuz. Ini akan dampak semua umum pada dunia. Ekonomi dunia akan kelancaran ekspor impor minyak dunia, guys. Inilah yang sangat fatal. Mungkin untuk Amerika Serikat adalah adanya wacana ini di parlemen Iran untuk menutup Selat Hormuz, walaupun ini kan baru diputus oleh majelis tertingginya di sana. Permasalahannya adalah bagi dunia muncul kekhawatiran kalau Selat Hormuz ini benar-benar ditutup, padahal 80% bahan bakar minyak itu dari mana asalnya? Arab Saudi dan sekitarnya yang harus melewati Selat Hormuz. Itu menurutnya penutupan Selat Hormuz bakal berakibat pada harga minyak dan perekonomian internasional, termasuk bursa di Amerika Serikat itu sendiri. Maka perusahaan Amerika Serikat menghajar Trump sehingga harga saham turun, jatuh, dan lain sebagainya. Belum lagi juga menteri-menteri di Uni Eropa juga melakukan sidang khusus untuk membahas kemungkinan ini. Jadi ancaman penutupan Selat Hormuz adalah serangan mematikan dari Iran untuk Amerika Serikat. Walaupun hanya wacana, tapi membuat Presiden Trump berpikir 2 kali akhirnya. Nah, yang tadinya berada di belakang Israel, membacking, justru ingin menjadi mediator untuk menyelesaikan perang ini, dan dia berperan dengan Qatar. Bahkan Amerika Serikat ikhlas pangkalan militernya di Qatar diserang Iran meski alutsistanya sudah berhasil dikosongkan. Beliau mengatakan tuh, Presiden Trump, bahwa nggak apa-apa, katanya, biar pemerintah Iran ini keluar dari sistem kemarahannya. Itu seolah-olah terhadap Amerika Serikat. Nah, Presiden Trump mengucapkan terima kasih kepada otoritas di Iran karena telah memberitahu kepada Amerika Serikat kapan diserang sehingga personilnya bisa keluar dari situ. Sebenarnya yang diberitahu itu bukan Amerika Serikat tapi Qatar.
Tapi mungkin Qatar menyampaikan ke pemerintah Amerika Serikat, nah sekarang ini peace deal-nya itu dilakukan antara Presiden Trump dengan pemimpin tertinggi di Qatar. Sehingga Qatar bisa berbicara dengan Iran, sementara Presiden Trump bisa berbicara ke Israel. Nah, jadi itu yang sudah saya jelaskan, ada 3 faktor itu. Kenapa kelihatan Amerika Serikat kok tiba-tiba berubah pikiran menjadi mengusulkan gencatan senjata, padahal awalnya menggebu-gebu gitu membantu Israel, Donald Trump. Tapi penglihatan saya ini sih ya salah satu strategi juga, strategi politik juga. Kedepannya apakah ini udah berakhir damai, selesai? No, ini belum selesai guys, pemirsa, belum selesai. Kita lihat aja, nanti ada lagi propaganda baru, coba aja. Karena begitupun Iran tidak terima begitu aja guys. Udah diserang, tiba-tiba diserang menurut mereka itu serangan tanpa dasar. Jadi perhatikan, ini akan terus berlanjut. Cuman untuk saat ini ya saling gencat senjata itu ya kita tahu, karena menghindari ancaman penutupan Selat Hormuz. Kalau enggak habis guys.